Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini mengenai kesehatan lagi, tentang perkembangan Omikron, COVID, varian Omikron ya. Mungkin kita agak resist atau udah atau masa bodoh. Tapi ternyata 4.000 per hari. Ini disampaikan oleh juru bicara penanganan Satgas COVID-19. Kita simak videonya. Masih terdeteksi dengan alat diagnostik RT-PCR maupun alat diagnostik cepat rapid antigen. Meskipun demikian, hingga saat ini sensitivitas rapid antigen masih terus ditelaah seperti hasil studi terbatas Ederson di tahun 2022. Oleh sebab itu, orang dengan hasil rapid antigen negatif, terutama yang bergejala dan kontak erat, disarankan melakukan tes PCR dan isolasi. Yang ketujuh, berbagai studi yang dirangkum oleh WHO menyebutkan bahwa vaksin berkurang efektivitasnya, namun masih banyak berperan dalam mencegah keparahan gejala dan kematian. Itu yang disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19 ya. Tiap hari sudah menambah 4.000, kemudian kasus ini kebanyakan didatangkan dari PPLN, yaitu pelaku perjalanan luar negeri. Jadi kemarin dari pihak pemerintah, memberikan waktu 7 hari untuk karantina setelah perjalanan luar negeri. Namun dari pemerintah saat ini memberikan kebijakan 5 hari. Itu disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kita simak videonya. Untuk itu pemerintah mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari. Dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina 7 hari. Kebijakan ini diberlakukan mengingat sebagian besar varian PPLN adalah Omikron, dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar 3 hari. Langkah menurunkan hari karantina ini juga mempertimbangkan perlunya realokasi sumber daya yang kita miliki. Wisma yang tadinya digunakan untuk karantina PPLN akan disiapkan untuk isolasi terpusat. Kemudian seiring dengan kebutuhan isoter yang diprediksi meningkat untuk kasus konfirmasi positif OTG dan bergejala ringan. Dari Pak Luhut menyampaikan bahwa karantina dari 7 hari menjadi 5 hari, dan mengingat juga mes atau fasilitas karantina yang tersedia juga saat ini sudah dipersiapkan. Kita juga akan mendengar apa pernyataan dari Menkes RI. Kita simak videonya. Kasus Omikron ini masih banyak ketidakpastiannya. Ya, di Amerika kita melihat bahwa mereka puncaknya sempat 800.000 per hari dibandingkan dengan Delta 250.000 per hari. Di Prancis kita lihat puncaknya sekarang masih terus naik di 360.000 kasus per hari dibandingkan dengan Delta 60.000 per hari. Negara yang mirip dengan kita, Brazil, sekarang juga masih naik di kisaran 190.000 per hari dibandingkan dengan puncaknya Delta 80.000 per hari. India sekarang 310-an ribu per hari dibandingkan Delta 380.000 per hari. Jepang 65.000 per hari sedangkan Delta 25.000 per hari. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa penularannya ini tinggi sekali dan Indonesia pasti akan mengalami ini. Jadi kalau puncaknya kita dulu pernah 57.000 per hari, kita mesti siap-siap dan hati-hati dan waspada, tidak perlu kaget kalau melihat di negara-negara lain itu bisa 2 kali sampai 3 kali di atas puncak Delta.
Kita masih belum tahu berapa puncaknya akan terjadi di Indonesia, yang perkiraan kami akan terjadi di akhir Februari. Tapi tadi kami sudah sampaikan bahwa di negara-negara lain bisa 3 kali sampai 6 kali dibandingkan puncaknya Delta, di mana puncaknya Delta di Indonesia 57.000 kasus per hari. Ya, oleh karena itu, yang pertama kami minta, tolong tetap waspada, tolong tetap hati-hati. Kalau tidak perlu sekali berkerumun atau mobilitas, ya kita kurangi. Karena nanti dampaknya akan mudah tertular dan menularkan ke orang lain. Yang kedua yang kami sampaikan, memang datanya juga sekali lagi masih banyak yang belum kita ketahui secara pasti. Di Afrika Selatan jumlah yang masuk rumah sakit jauh di bawah Delta. Di Inggris jauh di bawah Delta. Di Amerika secara persentasi kasus aktif di bawah Delta. Tetapi secara nominal jumlah orang yang masuk rumah sakit lebih tinggi dari Delta. Di Prancis demikian juga. Secara persentasi di bawah Delta yang masuk rumah sakit, tapi secara nominal sudah sama dengan Delta dan kasusnya masih menaik. Jadi kembali lagi Bapak Ibu melihat kasus seperti ini, karena banyak ketidakpastiannya, lebih baik kita hati-hati, kita waspada, kita tidak usah jumawa, protokol kesehatan, hindari kerumunan, dan kalau bisa lakukan secara mobilitasnya di rumah lebih baik dilakukan di sana. Baik Sobat Kompas Tub, itu ya mengenai kesehatan yang kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 saat ini masih ada, dan varian ketiga yaitu Omicron ini. Saat ini memang di Indonesia, terutama di Jakarta yang lebih cepat boomingnya, saat ini sendiri memang belum terlalu berasa badainya seperti waktu COVID-19 tahun-tahun kemarin ya. Apa yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 melalui juru bicaranya tadi juga waspada. Kemudian dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan juga menyatakan ini adalah kebanyakan didatangkan dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN ini. Dan dari Menkes juga menyampaikan bahwa ini tidak pasti dalam artian bahwa belum bisa diprediksi kapan dan berapa jumlahnya akan meledak, mengalami puncaknya. Yang diperkirakan adalah Februari. Saya pribadi dan seluruh Sobat Kompas Tub dimanapun berada, terutama yang ada di Indonesia ya, mengajak kita kembali sama-sama care, sama-sama peduli terhadap kita sendiri dan saudara, teman, lingkungan kita. Kalau memang ada, yang pertama Sobat Kompas Tub yang belajar atau memiliki kegiatan di luar negeri dan pulang ke Indonesia, lakukan karantina mandiri sudah nggak masalah. Kalau dari Sobat Kompas Tub yang tidak urgent untuk pergi ke luar negeri, di pending dulu kegiatannya ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu kita sama-sama menjaga tadi bahwa kita sehat, teman kita sehat, kita selalu pakai prosedur prokes ya, protokol kesehatan, masker aja nggak apa-apa, biar kita tidak nampak dulu, tidak apa-apa. Ya nggak perlulah nampak-nampakan, yang penting eksisnya. Itu Sobat Kompas Tub. Harapan kita, saya masih sayang dengan pribadi saya, diri saya juga masih sayang dengan Sobat Kompas Tub semuanya. Kita masih ingin bertemu dalam jangka yang panjang ya, jangan sampai apa yang diprediksi oleh Menkes ini, karena 3 kali jumlah Delta, puncaknya Delta yaitu kemarin Delta 50.000 sekian, mungkin Omicron berarti kalau 3 kalinya 150.000 sekian. Jangan sampai badai ini lebih cepat datang ataupun lebih banyak dari perkiraan. Kita sama-sama tetap peduli ya, peduli dan waspada, itu saja sih. Peduli, nggak usah malu atau jumawa kalau dibilang, atau bersombong atau takabur. Dalam arti takabur, wah nggak akan gini.
kita tidak tahu bentuknya apa. Tiba-tiba ada yang lewat di depan kita, kemudian sebenarnya positif, terus kita kena, kan malah repot sendiri nanti. Itu yang menurut saya ya. Silakan dari Sobat Kopassus kalau ada saran dan sebagainya, kritik silakan tulis komennya di bawah, kita pasti balas, minimal pakai love ya. Itu. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain ya, yang ada di playlist. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.